Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sebuah desa yang dilupakan, menyimpan kutukan kuno. Saat 4 sahabat nekat menelusuri hutan terlarang, mereka menghadapi arwah perempuan gosong yang menuntut balas. Dan satu kesalahan bisa membuat mereka menjadi wadahnya. Langit sore itu tampak muram ketika mobil tua yang mereka tumpangi memasuki gerbang kayu besar, bertuliskan "Selamat datang di Desa Sri Gading". Cat tulisan itu sudah pudar, kayunya lapuk dimakan lumut, seakan memberi tanda bahwa desa ini sudah lama terasing dari dunia luar. Raka menurunkan kaca jendela, angin lembab langsung menyusup ke dalam, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang sulit dijelaskan. Teman-temannya, Sinta, Bagas, dan Doni, terdiam sesaat. Perasaan tidak nyaman mulai merayap, seakan mereka tengah melangkah ke wilayah yang tak seharusnya dijamah manusia. "Serius, Rak, desa ini beneran ada? Aku pikir cuma mitos doang," ujar Doni. Suaranya terdengar bergetar, meski ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Raka hanya tersenyum tipis. "Justru itu, kita harus membuktikan, biar nggak ada yang bilang cerita ini cuma karangan." Mobil berhenti di depan rumah kayu besar yang dijadikan penginapan sederhana. Dari balik jendela, beberapa warga desa menatap tajam kedatangan mereka. Tatapan kosong, dingin, seolah mata mereka tidak memiliki cahaya kehidupan. Sinta merasakan bulu kuduknya meremang. "Kenapa mereka ngeliatin kayak gitu?" bisiknya. Bagas menurunkan barang-barang, mencoba menepis kegelisahan. "Biasa aja kali, orang kampung lihat pendatang." Namun suaranya pun terdengar ragu. Tak lama seorang lelaki tua keluar menyambut mereka. Tubuhnya bungkuk, wajahnya penuh keriput, matanya tajam menelisik. Dialah Pak Darmo, kepala desa yang sudah menunggu sejak siang. "Selamat datang di Sri Gading. Aku sudah dengar tujuan kalian, tapi kuperingatkan, jangan sekali-kali mendekati hutan di utara, dan jangan pernah mendekati rumah tua di tepi desa. Kalau kalian melanggar, aku tak bisa menjamin keselamatan kalian." Ucapan itu membuat keheningan singkat. Raka menelan ludah, namun di balik rasa takut yang muncul, ada rasa penasaran yang lebih besar. Baginya, larangan itu justru tanda bahwa misteri besar menanti untuk diungkap. Saat malam mulai turun, suara jangkrik dan burung hantu menggema dari kejauhan. Lampu minyak di penginapan berkelip redup, menambah suasana semakin mencekam. Raka berdiri di jendela, menatap ke arah hutan utara yang tampak gelap gulita. Entah kenapa, dari kegelapan itu, ia merasa ada sepasang mata yang sedang balik menatapnya. Dan malam pertama di Desa Sri Gading pun dimulai. Keesokan paginya, suasana desa masih terasa sunyi. Kabut tebal menyelimuti jalanan tanah, membuat pohon-pohon bambu di pinggir desa tampak seperti sosok hitam berbaris rapi. Suara ayam berkokok samar-samar terdengar. Namun anehnya, desa terasa sepi dari kehidupan. Raka dan teman-temannya duduk di ruang depan penginapan, menikmati sarapan seadanya yang disediakan seorang ibu parubaya. Nasi hangat
sayur bening, dan tempe goreng. Namun rasa lapar mereka sirna begitu saja ketika perempuan itu berulang kali menatap mereka dengan ekspresi khawatir. Kalau boleh saya bilang, sebaiknya kalian jangan berlama-lama di sini, katanya lirih. Sinta menghentikan suapannya, lalu menatap penuh tanya. Kenapa, Bu? Ibu itu tidak menjawab, hanya menunduk seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bicara lebih banyak. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan masuklah Pak Darmo, kepala desa yang mereka temui semalam. Wajah tuanya terlihat lebih serius pagi itu. Ia duduk perlahan lalu menatap mereka satu persatu. Kalian anak muda, aku tahu niat kalian ke sini. Kalian ingin menulis, meneliti, atau mungkin membuktikan cerita-cerita mistis tentang desa ini. Tapi aku tekankan sekali lagi. Suaranya mengeras. Jangan pernah mendekati hutan larangan di utara. Dan jangan sekali-kali menyentuh rumah tua di tepi desa. Kenapa, Pak? Bagas memberanikan diri bertanya. Apa ada hewan buas? Atau mungkin tempat itu angker? Pak Darmo terdiam lama. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah ada trauma yang sulit diceritakan. Akhirnya ia menghela nafas berat. Di hutan itu ada yang tidak bisa kalian lihat dengan mata biasa. Dan rumah tua itu menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan lagi. Doni yang sejak tadi sudah merasa tidak betah, langsung menyela. Kalau memang berbahaya, kenapa tidak langsung dihancurin aja, Pak? Biar nggak ganggu siapa-siapa. Pak Darmo menoleh dengan tatapan tajam, membuat Doni terdiam. Beberapa orang sudah mencoba, dan tidak satu pun yang kembali dengan selamat. Suasana menjadi hening. Sinta merasakan dingin merayap di tengkuknya. Raka sebaliknya justru semakin penasaran. Ada rahasia besar di balik larangan itu. Sesuatu yang harus ia ungkap. Kalau kami tetap memaksa pergi ke sana, apa yang akan terjadi? Tanya Raka pelan, hampir berbisik. Pak Darmo menatapnya lama, lalu menjawab lirik. Maka kalian tidak akan pernah bisa meninggalkan desa Sri Gading. Ucapan itu seperti kutukan yang langsung menancap ke hati mereka semua. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara detak jam tua di dinding. Raka meneguk air minum di depannya, mencoba menutupi rasa takut yang mulai muncul. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu larangan itu bukanlah peringatan biasa. Dan entah kenapa, larangan itu justru semakin mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam. Malam itu angin berembus lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak di penginapan berkelip-kelip seakan hampir padam, tertiup hembusan yang entah datang dari mana. Raka berbaring di atas dipan. Matanya menatap langit-langit yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Sinta dan Doni sudah tertidur di sisi lain ruangan. Sementara Bagas sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Namun rasa kantuk Raka lenyap begitu saja ketika ia mendengar sesuatu dari arah jendela. Suara lirih pelan hampir tak terdengar seperti bisikan. Awalnya ia mengira itu hanya suara dedaunan bambu bergesekan tertiup angin. Tapi semakin ia fokus mendengar, bisikan itu berubah menjadi suara samar yang jelas menyebut namanya. Raka. Suara itu terdengar panjang, melayang di udara. Raka spontan duduk, menoleh ke arah jendela. Gelap. Hanya bayangan pepohonan yang bergerak pelan diterpa angin. Ia mendekat, menyimpan tirai tipis yang sudah dipenuhi debu. Dan di luar sana,
di balik kabut malam, ia melihat sosok samar berdiri. Seorang perempuan, rambutnya panjang terurai, menutupi wajah. Tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh, berwarna putih kusam. Bisikan itu terdengar lagi. "Raka, kemarilah." Jantung Raka berdetak semakin kencang. Ia ingin berteriak memanggil teman-temannya, tapi lidahnya terasa keluh. Tiba-tiba Sinta melihat di tempat tidurnya, matanya masih terpejam, tapi bibirnya bergerak pelan, seolah ikut membalas bisikan itu. "Jangan ikuti dia, Rak," katanya lirih, masih dalam keadaan setengah tidur. Raka terperanjat. "Sinta, kamu bilang apa barusan?" tanyanya, tapi Sinta sudah kembali terlelap, seperti tak pernah bicara apa-apa. Saat Raka menoleh lagi ke arah jendela, sosok perempuan itu sudah hilang. Hanya tersisa kabut tipis yang berputar-putar di antara batang bambu. Raka menutup tirai dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Bisikan itu masih terngiang-ngiang di telinganya, seakan-akan menempel di dalam kepalanya. Dan tanpa ia sadari, di sudut ruangan, sebuah bayangan hitam tipis merayap pelan di dinding, lalu menghilang ke arah pintu. Pagi hari itu, udara di desa Serigading terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut belum juga hilang, meski matahari sudah mulai naik. Raka keluar penginapan dengan wajah letih karena semalaman tidak tidur. Matanya sembab, pikirannya masih dipenuhi bisikan misterius yang memanggil namanya. Sinta menyusul keluar sambil menguap. "Kamu kenapa, Rak? Mukamu kayak orang habis diganggu mimpi buruk." Raka hanya tersenyum kecut. Ia ragu untuk menceritakan apa yang dilihat semalam. Takut dianggap berhalusinasi. "Gak apa-apa, cuma gak bisa tidur." Doni dan Bagas yang sedang memeriksa kamera juga ikut keluar. Mereka berniat mengambil gambar suasana desa pagi itu untuk mendokumentasikan penelitian mereka. Namun langkah mereka mendadak terhenti begitu melihat sesuatu di depan halaman penginapan. Sebuah boneka jerami tergantung di pohon besar. Bentuknya kasar, dibuat dari ikatan jerami kering. Yang membuat bulu kuduk mereka merinding adalah bagian wajah boneka itu. Dua batu hitam menonjol menyerupai mata, dan mulutnya dijahit dengan benang merah yang masih basah, seolah baru saja dipasang. Sinta menutup mulutnya, ngeri. "Astagfirullah, siapa yang naruh itu di sini?" Doni mencoba mendekat untuk memotret, tapi langkahnya tiba-tiba terasa berat. Semakin dekat ke pohon itu, tubuhnya seperti ditahan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mundur dengan wajah pucat. Rasanya kayak ada yang gak suka kita lihat ini. Pak Darmo tiba-tiba muncul dari arah jalan. Wajah tuanya tampak semakin muram melihat boneka itu. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sabit kecil dan langsung memotong tali pengikatnya. Boneka itu jatuh ke tanah, lalu ia siram dengan minyak tanah dan membakarnya. Api menyala cepat, menghitamkan jerami hingga menjadi abu. "Lupakan apa yang kalian lihat," kata Pak Darmo dengan nada tegas. "Boneka itu bukan untuk kalian. Itu tanda bahwa ada yang memperhatikan kalian sejak kemarin." Raka maju selangkah. "Siapa yang memperhatikan kami, Pak? Orang desa atau sesuatu yang lain?" Pak Darmo menatapnya tajam, lalu menjawab singkat. "Kalian terlalu banyak bertanya. Ingat peringatanku, jangan mendekati hutan. Jangan dekati rumah tua itu." Lelaki tua itu pergi begitu saja, meninggalkan mereka dengan pertanyaan yang semakin menumpuk. Api dari boneka jerami masih menyisakan asap tipis,
Sinta merinding ketika melihat abu boneka itu membentuk jejak kecil, seperti tangan yang meraih ke arah mereka sebelum akhirnya tertiup angin. Hari itu beranjak sore, matahari merambat malas di balik awan kelabu, membuat desa Sri Gading kembali terasa redup dan murah. Raka duduk di teras penginapan sambil menatap jalanan sepi. Sejak kejadian boneka jerami pagi tadi, suasana desa semakin aneh. Nyaris tak ada warga yang beraktivitas di luar rumah. Seolah desa ini nggak betul-betul hidup. Sinta dan Bagas menghampirinya, membawa teh panas. Doni memilih tetap di kamar. Katanya badannya lemas dan kepalanya terasa berat. Saat mereka bertiga berbincang, seorang lelaki tua muncul dari arah gang kecil. Tubuhnya kurus, langkahnya pelan, dan di tangannya ada tongkat bambu. Rambutnya putih, wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam, seperti menyimpan cerita panjang. Nah, desa ini gak ramah bagi yang suka penasaran, katanya sambil duduk di kursi kayu dekat mereka. Pak Wiryo, begitu ia memperkenalkan diri, adalah salah satu warga tertua di Sri Gading. Ia menatap Raka dan kawan-kawannya dengan sorot mata penuh iba. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa desa ini terasa aneh? Kenapa ada larangan hutan? Kenapa ada rumah tua yang tak boleh disentuh? Ia menghela nafas panjang. Itu semua karena sejarah kelam yang sudah terkubur puluhan tahun. Sinta mencondongkan tubuhnya. Sejarah apa, Pak? Pak Wiryo menatap ke arah hutan utara, matanya berkaca-kaca. Dulu, Sri Gading bukan desa kecil seperti sekarang. Warganya ramai, sawahnya subur, hasil panennya berlimpah. Tapi keserakahan mengubah segalanya. Ia pun mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan muda bernama Sarina. Ia terkenal cantik, tapi juga dikenal sebagai dukun berilmu tinggi. Banyak orang datang meminta pertolongan padanya. Dari masalah penyakit sampai urusan asmara. Namun lambat laun, sebagian warga mulai takut. Karena setiap keinginan yang dipenuhi Sarina selalu dibayar dengan harga yang mengerikan. Ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang jatuh sakit, ada pula yang mati dengan cara tak wajar. Ketakutan berubah menjadi kebencian. Warga menuduh Sarina sebagai pembawa malapetaka. Mereka percaya Sarina membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk memperkuat ilmunya. Sampai pada suatu malam, para lelaki desa menyeret Sarina ke hutan utara. Mereka mengikatnya di pohon besar dan menuduhnya sebagai penyihir. Tangisan dan ceritan Sarina tak dihiraukan. Api dinyalakan, tubuhnya dibakar hidup-hidup di hadapan semua orang. Pak Wiryo terdiam sejenak. Tangannya gemetar saat menggenggam tongkat. Sejak malam itu, tidak ada lagi kedamaian di desa ini. Panen gagal, banyak orang jatuh sakit, anak-anak hilang tanpa jejak, dan setiap malam, dari hutan utara terdengar tangisan perempuan yang tak pernah berhenti. Raka menelan ludah. Jadi arwah Sarina masih di sana? Pak Wiryo mengangguk pelan. Dia tidak pergi, dia tetap di sini, menunggu, mengutuk, dan mengikat siapapun yang berani mengusik tidurnya. Angin sore tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma anyir samar yang menusuk hidung. Suasana menjadi hening, hanya suara bambu berderit di terpa angin yang terdengar. Kalau kalian pintar, lanjut Pak Wiryo dengan suara parau, pulanglah sebelum malam Jumat, karena malam ini Sarinah akan mencari korban baru. Ucapan itu
itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Raka memandang ke arah hutan utara. Dadanya berdegup kencang. Bukan rasa takut yang muncul, melainkan rasa penasaran yang semakin membara. Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Bulan sabit hanya sesekali tampak di balik awan kelabu. Suasana desa sepi mencekam, hanya suara serangga dan gonggongan anjing dari kejauhan yang sesekali terdengar. Raka duduk di depan meja kecil, memandangi peta desa yang ia gambar sendiri siang tadi. Jari telunjuknya menelusuri garis kasar yang menandai hutan utara. Kata-kata Pak Wiryo terus terngiang di kepalanya. Dia tetap di sana, menunggu, mengutuk, dan mengikat siapapun yang berani mengusik tidurnya. Rak, serius, kamu mau ke sana? Tanya Bagas yang duduk gelisah sambil meremas-remas topi di tangannya. Pak Darmo udah jelas bilang hutan itu dilarang dimasuki. Kamu gak lihat boneka jerami kemarin? Itu tandanya kita udah dipantau. Raka menatapnya tajam. Justru itu, semakin kita dilarang, berarti semakin besar rahasia yang mereka sembunyikan. Kalau kita berhasil membuktikan ada sesuatu di sana, penelitian kita bakal meledak. Sinta menggeleng cepat. Aku gak setuju. Sejak kita datang, aku udah ngerasa desa ini gak beres. Malam pertama kamu diganggu, terus boneka jerami, lalu cerita Pak Wiryo. Rak, ini bukan sekedar mitos. Doni yang sebelumnya sakit tiba-tiba muncul dari kamar. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi senyumannya aneh. Kalau kalian takut, biar aku yang ikut Raka. Lagian, aku juga penasaran. Siapa tahu kita bisa lihat langsung arwah Sarina. Kata-katanya membuat ruangan hening. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, Raka, Doni, dan Bagas memutuskan berangkat. Sinta menolak ikut, tapi ia tidak bisa menghentikan mereka. Hutan utara menyambut mereka dengan kegelapan pekat. Pepohonan bambu menjulang tinggi. Batang-batangnya berderit saat disentuh angin malam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir samar, membuat perut mereka mual. Senter di tangan Bagas bergetar karena tangannya gemetar. Aku nyesel ikut, bisiknya. Raka terus melangkah, matanya menajam, menembus kabut. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa berat. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh keheningan yang menekan telinga. Lalu terdengar suara samar, seperti seseorang menangis. Rak, kau dengar itu? Doni berhenti, matanya membelalak. Tangisan itu terdengar jelas sekali. Lirih, pilu, seolah berasal dari perempuan yang tengah meratap kehilangan segalanya. Mereka bertiga menoleh ke arah suara. Dan di antara kabut tampak siluet samar seorang perempuan. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Pakaiannya compang-camping. Tubuhnya membungkuk sambil menutupi wajah dengan kedua tangan. Raka menelan ludah. Itu dia. Tiba-tiba sosok itu menurunkan tangannya. Wajahnya hangus, penuh luka bakar. Dan matanya kosong, menatap langsung ke arah mereka. Tangisannya berubah menjadi jeritan melengking dan membuat pohon-pohon di sekitar bergetar. Bagas menjerit ketakutan, menjatuhkan senter. Cahaya terlempar ke tanah dan seketika hutan kembali gelap gulita. Dalam kegelapan itu, suara langkah-langkah mendekat. Cepat, berat, seakan sesuatu sedang berlari mengejar mereka. Bagas meraih senter yang terjatuh dengan tangan gemetar. Saat cahaya kembali menyala, sosok perempuan itu sudah tidak ada di depan mereka. Hanya kabut pekat yang bergulung-gulung di antara pepohonan. Rak, dia hilang, Rak. Dia beneran hilang. Suara Bagas nyaris pecah. Namun sebelum mereka sempat bernafas lega,
Raka menunjuk ke tanah dengan wajah pucat. Lihat, di tanah yang lembab muncul jejak kaki, bukan jejak normal. Jejak itu tampak basah, merah, dan meneteskan darah yang masih segar. Jejak tersebut bergerak perlahan, seolah memimpin mereka semakin dalam ke hutan. Doni justru tersenyum samar, matanya berbinar aneh. Kita harus ikuti, ini buktinya. Jejak ini pasti menuju sesuatu yang luar biasa. Bagas menatapnya tak percaya. Kamu gila, kita harus balik, Don. Ini bukan main-main. Sebelum sempat melanjutkan, suara tawa lirih terdengar di belakang mereka. Ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Namun udara terasa semakin dingin. Nafas mereka berubah menjadi uap putih. Rak, aku nggak mau di sini lagi, Rak. Bisik Bagas hampir menangis. Raka meski ketakutan, merasa seolah ada dorongan tak terlihat yang membuatnya ingin terus maju. Ia menelan ludah, lalu melangkah mengikuti jejak itu. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh, dan suara tangisan samar kembali terdengar, bercampur dengan bisikan-bisikan asing yang memanggil nama mereka satu persatu. Raka, Doni, Bagas. Ketiganya membeku. Suara itu datang dari segala arah, seolah hutan itu sendiri yang memanggil. Jejak berdarah itu akhirnya berhenti di depan sebuah pondok reot. Dindingnya terbuat dari papan lapuk yang hampir roboh. Atapnya ditumbuhi lumut dan pintunya terbuka setengah dari celah pintu. Cahaya samar kemerahan memancar seperti cahaya api yang hampir padam. Jangan masuk, tolong, jangan masuk. Suara lirih tiba-tiba terdengar di telinga Bagas, meski tak ada siapapun di sampingnya. Yang mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Namun Doni melangkah maju tanpa ragu. Ini dia, ini yang kita cari, katanya dengan mata berbinar, seakan dirinya dikuasai sesuatu. Raka menahan lengan Doni. Tunggu dulu, kita harus hati-hati. Tapi Doni selalu melepas genggamannya, melangkah masuk ke dalam pondok itu. Dari dalam terdengar suara kayu berderit, disusul jeritan panjang yang membuat bulu kuduk Raka dan Bagas berdiri. Doni! Raka berteriak, lalu tanpa pikir panjang, ia berlari menyusul. Raka menerobos masuk ke dalam pondok reot itu. Nafasnya terengah-engah. Bau busuk langsung menyergap hidungnya. Bau anyir bercampur dengan aroma kayu lapuk dan sesuatu yang lebih mengerikan. Bau daging terbakar. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya samar kemerahan dari sebuah pelita tua di sudut ruangan. Dindingnya penuh coretan hitam yang tak jelas maknanya, seperti simbol-simbol kuno. Lantai tanahnya lembab dan di tengah ruangan ada genangan air berwarna merah pekat. Doni, kamu di mana, Don? Teriak Raka panik. Bagas masuk menyusul, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Rak, kita harus keluar. Tempat ini nggak wajar. Namun sebelum mereka sempat melangkah lagi, suara berderit terdengar dari sisi ruangan. Di sana berdiri sebuah cermin besar yang retak di beberapa bagian. Bingkainya berukir aneh dengan bentuk wajah-wajah meringis kesakitan. Yang membuat mereka membeku adalah bayangan yang terlihat di dalam cermin itu. Bukan bayangan mereka. Di sana tampak seorang perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping, dan kulitnya gosong penuh luka bakar. Kedua matanya kosong hitam, seperti lubang tak berdasar. Raka terpaku, kakinya terasa berat, seolah tertancap ke tanah.
perempuan itu mengangkat tangannya dan yang membuat darah mereka membeku, menyebut nama Raka dengan suara parau, serak dan dipenuhi kebencian. Raka. Tiba-tiba retakan cermin itu semakin melebar, mengeluarkan suara nyaring seolah akan pecah. Dari retakan itu merembas cairan merah, darah menetes ke lantai. Rak, jangan lihat, jangan tatap dia. Bagas berteriak, mencoba menarik Raka menjauh. Tapi Raka tak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya terpaku pada sosok itu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Perempuan itu kini menempelkan wajahnya ke permukaan cermin. Dan suara ceritanya menggema keras hingga hampir memecahkan gendang telinga. Tiba-tiba cermin itu retak lebih besar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Di saat bersamaan, mereka mendengar suara langkah terburu-buru. Doni muncul dari kegelapan, wajahnya penuh keringat, matanya merah seperti orang kerasukan. Ia menunjuk cermin itu sambil tersenyum miring. Lihat, dia memanggil kita. Ini jalannya. Don, sadar, jangan dekat-dekat. Raka mencoba menghentikannya, tapi Doni sudah lebih dulu mendekat, menempelkan telapak tangannya ke permukaan cermin yang berlumuran darah. Seketika tangan pucat penuh luka bakar keluar dari retakan cermin itu dan menggenggam lengan Doni dengan kuat. Doni menjerit keras, tubuhnya ditarik mendekat. Sementara wajah perempuan itu semakin jelas terlihat di balik pecahan kaca. Wajah penuh dendam, hangus, dan menakutkan. Raka dan Bagas hanya bisa terperangah. Tubuh mereka membeku antara ingin menolong dan ingin kabur. Jeritan Doni menggema di seluruh pondok reot itu. Tangannya masih tergenggam erat oleh sosok dari dalam cermin. Kulitnya mulai melepuh seolah terbakar dan bau daging hangus menyebar ke seluruh ruangan, membuat Bagas hampir muntah. Raka, tolongin dia Raka. Bagas berteriak histeris, mencoba menarik tubuh Doni. Raka juga meraih bahu Doni, menarik sekuat tenaga. Namun semakin mereka berusaha, genggaman tangan dari dalam cermin itu semakin kuat. Retakan kaca melebar, dan suara seperti ratusan bisikan muncul dari balik cermin, memenuhi ruangan dengan kegaduhan gaib. Ikut bersama kami. Kalian tidak boleh pergi. Mata Doni mendadak berputar putih, mulutnya terbuka lebar. Dan dari dalam tenggorokannya keluar suara jeritan yang bukan miliknya. Suara itu panjang, melengking, dan sangat tidak manusiawi. Cermin pecah berkeping-keping. Sosok perempuan hangus itu terlempar keluar, jatuh ke lantai dengan gerakan patah-patah. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya bergerak merangkak cepat ke arah mereka. Lari! Lari! Raka menjerit, mendorong Bagas agar segera keluar. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, meninggalkan Doni yang masih terkapar di dekat cermin. Bagas menoleh sekilas dan melihat Doni ditarik ke dalam kegelapan pondok. Ceritanya terhenti mendadak. Begitu keluar dari pondok, udara malam terasa makin berat. Hutan larangan bergemuruh dengan suara-suara aneh. Tangisan, tawa, bahkan langkah kaki yang berlari mengelilingi mereka. Bagas berteriak panik. Rak, Doni hilang Raka. Dia diambil. Raka tidak menjawab, dadanya sesak, nafasnya memburu. Mereka hanya bisa berlari, menyusuri jalan setapak kembali ke desa. Namun saat sampai di penginapan, suasana tidak lebih baik. Rumah itu gelap gulita meski lampu minyak seharusnya masih menyala. Angin meniup pintu hingga berderit, dan dari dalam terdengar suara jeritan Sinta.
Raka langsung berlari masuk, diikuti Bagas. Di dalam mereka menemukan Sinta berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh air mata. Ada yang masuk ke sini. Aku dengar orang berlari di sekitar rumah. Lalu ada yang ketuk jendela. Tapi waktu aku lihat, mukanya... Sinta menjerit keras, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dari luar suara jeritan Doni kembali terdengar, panjang, menyayat, seolah-olah ia disiksa di tempat yang tak terlihat. Suara itu menggema ke seluruh desa, membuat malam di Sri Gading berubah menjadi neraka. Jeritan Doni bergema hingga jauh ke seluruh penjuru desa, lalu perlahan meredup, menghilang begitu saja. Malam kembali sunyi, tapi justru keheningan itu terasa lebih menakutkan. Raka, Sinta, dan Bagas hanya berdiri terpaku di ruang penginapan. Nafas mereka tersengal-sengal, wajah mereka pucat pasi. Doni, dia beneran diambil. Suara Sinta bergetar, air matanya menetes. Bagas memukul meja dengan keras. Kenapa kita harus datang ke desa sialan ini? Semua ini salah kita, Raka. Raka tidak menjawab, dadanya bergemuruh antara rasa bersalah dan rasa penasaran yang semakin menggila. Ia tahu, jika mereka berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Doni sudah hilang dan mereka bisa saja jadi korban berikutnya. Pintu tiba-tiba berderit terbuka. Pak Darmo, kepala desa, masuk dengan wajah muram. Matanya sayu, namun ada sorot tajam yang menusuk. Aku sudah bilang, jangan mendekati hutan, tapi kalian keras kepala. Suaranya serak, penuh penyesalan, sekaligus kemarahan. Pak, tolong kami, Pak. Sinta memohon sambil terisak. Teman kami hilang, Pak. Kami gak ngerti apa yang terjadi. Jelaskan semuanya, biar kami bisa keluar dari desa ini. Pak Darmo menatap mereka lama, lalu duduk di kursi tua yang berderit. Ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata lirih. Desa ini memang sudah lama dikutuk. Sejak malam ketika Sarinah dibakar hidup-hidup. Bagas menelan ludah. Itu yang diceritakan Pak Wiryo. Pak Darmo mengangguk. Iya, tapi ada yang tidak diceritakan. Sebelum dibakar, Sarinah sempat bersumpah. Dia berteriak dengan suara penuh dendam. Kalian semua akan menemaniku. Tak ada satupun yang akan bebas dari api ini. Ia berhenti sejenak, suaranya tercekat. Dan sumpah ini menjadi nyata. Sejak malam itu, satu persatu warga desa mengalami kejadian aneh. Ada yang hilang, ada yang mati dengan tubuh hangus terbakar. Ada pula yang kerasukan hingga membunuh keluarganya sendiri. Hutan utara menjadi tempat arwahnya bersemayam. Dan rumah tua di tepi desa adalah tempat semua kutukan dikumpulkan. Sinta menutup mulutnya, gemetar. Jadi desa ini sebenarnya sudah mati. Pak Darmo menatapnya tajam. Sebagian besar yang kalian lihat sebagai warga belum tentu manusia. Banyak di antara mereka hanyalah roh yang terikat di sini. Mereka menunggu giliran kalian untuk ikut bersama. Ruangan mendadak terasa semakin dingin. Api di lampu minyak bergetar hebat, hampir padam. Raka mencondongkan tubuhnya, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Kalau begitu, Pak, bagaimana caranya memutus kutukan ini? Harus ada cara kan? Pak Darmo menutup mata sejenak, lalu berbisik lirih, hampir tak terdengar. Ada, tapi itu berarti seseorang harus menggantikan posisi Sarinah. Harus ada jiwa yang dikorbankan agar dia tenang dan berhenti menuntut. Ucapan itu membuat mereka semua terdiam. Sinta terisak,
Bagas menggeleng-geleng, sementara Raka terdiam membeku. Di luar gonggongan anjing tiba-tiba pecah, disusul suara tangisan perempuan yang panjang dan menusuk telinga. Suara itu datang dari arah hutan, namun terasa begitu dekat, seakan tepat di depan penginapan. Malam semakin larut, suara tangisan dari arah hutan terus terdengar, panjang dan pilu, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Angin berembus masuk melalui celah-celah kayu penginapan, membawa aroma anyir bercampur bau daging terbakar. Raka berjalan mondar-mandir, gelisah. Kata-kata Pak Darmo terus terngiang di kepalanya. Harus ada jiwa yang dikorbankan. Tapi ia menolak menyerah begitu saja. Ada cara lain, Pak? Tanya Raka tiba-tiba. Kalau benar Sarinah ingin didengar, bukankah kita bisa mencoba bicara dengannya? Kalau kita tahu apa maunya sebenarnya, mungkin kita bisa tenangkan dia tanpa harus ada korban. Pak Darmo menatap Raka lama. Raut wajahnya menunjukkan kebimbangan. Kalian, anak-anak muda, terlalu berani. Tapi memang ada satu cara, ritual pemanggilan. Namun aku peringatkan, sekali pintu itu dibuka, kalian tidak bisa begitu saja menutupnya. Sinta langsung memegang lengan Raka erat-erat. Jangan Rak, jangan main-main. Kalau ritual itu gagal, bisa-bisa kita semua diambil. Tapi tekad Raka sudah bulat. Bagas, meski ketakutan, akhirnya mengangguk pelan, seolah pasrah. Kalau itu satu-satunya jalan buat selamat, kita harus coba. Mereka pun mengikuti Pak Darmo menuju balai desa tua yang sudah lama tidak dipakai. Bangunan itu gelap dan berdebu, dindingnya penuh sarang laba-laba, dan di tengah ruangan ada tungku batu yang sudah retak. Pak Darmo menyalakan dupa dan lilin, lalu menaburkan bunga kering di atas tungku. Suara doa kuno mulai dilantunkan. Nadanya rendah dan serak, seperti mantra yang sudah lama tak terucap. Duduk melingkar. Apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan tangan kalian. Dan jangan menatap matanya terlalu lama. Raka, Sinta, dan Bagas saling menggenggam tangan dengan gemetar. Lingkaran kecil terbentuk, cahaya lilin bergetar hebat, seolah diterpa angin dari dalam ruangan. Tak lama, udara berubah berat. Suara doa Pak Darmo semakin cepat, semakin keras. Lalu semua menjadi hening. Dari dalam kegelapan terdengar suara langkah kaki menyeret. Aroma busuk semakin menyengat. Dia datang. Dia datang. Bisik Pak Darmo dengan suara hampir tak terdengar. Sosok samar perlahan muncul di antara bayangan. Rambut panjang terkerai, wajah hangus penuh luka bakar. Matanya hitam pekat, tangannya kurus panjang. Jari-jarinya berwarna gosong. Ia berdiri di luar lingkaran, menatap mereka tanpa berkedip. Raka merasakan tubuhnya kaku, tapi ia memaksa membuka mulut. Sarinah, apa yang kau inginkan? Sosok itu menunduk, lalu suaranya terdengar parau, serak bercampur tangis. Aku ingin semua merasakan apa yang kurasakan. Aku dibakar, aku dikhianati, aku tidak akan tenang sebelum semua orang ikut bersamaku. Tiba-tiba lilin padam bersamaan, kegelapan menyelimuti mereka. Dari arah kegelapan itu, suara jeritan perempuan meledak, keras dan menusuk, membuat telinga mereka berdenging. Sinta menjerit, Bagas hampir melepaskan genggaman tangannya. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah tangan dingin menyentuh pundak Raka dari belakang. Raka langsung menoleh cepat, tapi yang dilihatnya hanyalah kegelapan pekat. Lilin-lilin padam, hanya tersisa bau dupa yang semakin menusuk hidung. Namun ia yakin ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Dingin, lembab, dan berat seperti tangan mayat.
Jangan lepasin aku, Rak. Jangan lepasin aku. Sinta menangis histeris, menggenggam erat tangannya. Bagas berteriak, Pak Darmo, apa yang harus kita lakukan? Dia makin dekat. Pak Darmo terdengar melanjutkan mantranya dengan suara lantang. Meski nadanya bergetar, jangan goyah, jangan lepaskan lingkarannya. Kalau putus, dia akan masuk ke tubuh kalian. Namun tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara berlari cepat mengitari mereka, seperti ratusan kaki menghentak lantai kayu. Suara itu disertai tawa cekikikan perempuan, bercampur dengan tangisan dan cerita yang datang dari segala arah. Salah satu papan dinding di balai desa roboh, membuat angin dingin menerobos masuk. Dari celah itu, tampak puluhan bayangan hitam merayap masuk. Bentuknya samar seperti asap pekat, namun masing-masing memiliki wajah yang terbakar dan hancur. Mereka menjerit, meronta, seolah ingin menerkam siapapun yang duduk di lingkaran. Sinta berteriak ketakutan, hampir melepaskan genggamannya. Raka memegang tangannya semakin kuat. Bertahan, jangan lepasin, Sin. Salah satu bayangan melompat ke arah mereka. Tiba-tiba sosok Sarinah muncul di tengah ruangan, lebih jelas daripada sebelumnya. Rambutnya berkibar, wajahnya terbakar hingga hampir tak berbentuk, tapi matanya merah menyala. Ia menunjuk Raka dengan jari gosongnya. Kau akan menjadi gantinya. Tiba-tiba tangan tak kasat mata mencengkram leher Raka, mencekiknya dengan keras. Raka terbatuk, wajahnya memerah, nafasnya terhenti. Raka! Sinta menjerit histeris. Ia mencoba menarik tubuh Raka agar tetap duduk. Sementara Bagas dengan putus asa menendang udara, berusaha menghalau bayangan yang semakin dekat. Pak Darmo bangkit mengambil segenggam garam dari kantong kainnya, lalu melemparkannya ke arah bayangan itu. Suara jeritan melengking memenuhi ruangan. Bayangan-bayangan langsung berhamburan mundur, mengepul dan menghilang. Namun Sarinah tidak pergi. Ia justru tertawa keras. Suara tawanya bergema, memantul ke setiap sudut ruangan. Tak ada garam, doa, atau ritual yang bisa menghentikanku. Yang kubutuhkan hanyalah satu, pengganti. Mendadak semua menjadi hening. Lalu dari arah pintu terdengar suara langkah kaki mendekat, pelan, berat, seolah menyeret tubuh. Raka yang masih terengah setelah lehernya terlepas dari cekikan, menoleh ke arah pintu. Dan di sanalah ia melihatnya, Doni. Tubuh Doni gosong, matanya kosong, kulitnya melepuh. Ia berjalan kaku, menyeret kakinya, tapi mulutnya tersenyum lebar. Aku sudah bersama dia. Sekarang giliran kalian. Setelah kegelapan menyelimuti balai desa, suara langkah berat terdengar dari arah pintu. Perlahan sesosok muncul dari bayangan Doni. Tubuhnya gosong dan melepuh, kulitnya hangus, dengan bekas luka bakar yang mengerikan. Namun ia masih berjalan lurus, matanya kosong, menatap Raka, Bagas, dan Sinta. Raka terkesiap, seketika hatinya berdebar. Doni, ini kamu. Namun Doni hanya tersenyum, senyum yang sama sekali bukan miliknya. Suara parau dan serak keluar dari mulutnya, bercampur bisikan lain, seperti ada lebih dari satu roh yang menguasai tubuhnya. Raka, Bagas, Sinta. Suara itu menggema, panjang, menusuk telinga. Sinta menjerit, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Itu bukan Doni. Itu bukan teman kita. Bagas mundur pelan, gemetar hebat. Aku nggak ngerti lagi.
Apa yang terjadi? Raka menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kalau masih ada sisa Doni di sana, kita harus lawan arwah itu. Jangan biarkan tubuhnya dijadikan wadah. Tapi Doni hanya tertawa, tawa panjang kering yang terdengar seperti kayu terbakar. Dari tubuhnya, asap hitam pekat keluar, membentuk wajah Sarina yang menatap mereka dengan mata merah menyala. Dia sudah menjadi milikku, dan mulai tubuhnya aku akan membalas dendam. Doni bergerak cepat, tangan kosongnya menendang hingga Raka, Bagas, dan Sinta terpental. Lilin-lilin padam meninggalkan ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya merah dari mata Sarina yang melayang di udara. Pak Darmo yang berusaha bangkit langsung diserang oleh gelombang energi gelap. Tubuhnya terpental ke dinding, darah segar menyembur dari mulutnya. Hentikan, kalian harus menghancurkan wadahnya. Teriakannya serak sebelum terjatuh pingsan. Raka segera bangkit. Kalau wadah itu dihancurkan, arwah Sarina akan kehilangan pijakan sementara. Itu satu-satunya cara. Bagas menatap Raka dengan air mata. Kau nggak serius kan? Itu Doni, Rak, teman kita. Raka menggertakkan gigi. Dia bukan Doni lagi, bukan manusia. Doni melompat ke arah mereka, tangan kosong siap mencengkram. Suara Sarina terdengar jelas, penuh kebencian dan dendam. Satu persatu, kalian akan ikut bersamaku dalam api. Raka menatap tubuh sahabatnya yang kini menjadi musuh. Matanya membara, tekadnya kuat. Ia tahu untuk menyelamatkan diri, Bagas dan juga Sinta, serta menghentikan kutukan yang mengikat desa. Ia harus menghadapi kenyataan pahit ini, menghadapi sahabatnya sendiri yang kini menjadi wadah arwah. Tangan Raka mengepal, nafasnya memburu. Pertarungan untuk bertahan hidup dan memutus kutukan Sarina akan segera dimulai. Raka menatap tubuh sahabatnya yang kini berubah menjadi wadah arwah Sarina. Tubuh kosong itu bergerak kaku. Langkahnya cepat, tangan panjangnya siap meraih. Suara tawa Sarina mengisi balai desa, bergema dari dinding ke dinding, membuat udara bergetar dan pernafasan mereka tercekat. Rak, jangan, kita nggak bisa lawan dia. Sinta menjerit, menahan tangan Raka yang hendak maju. Bagas menggenggam kursi kayu, gemetar hebat. Aku nggak sanggup. Raka menelan ludah, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Kalau kita nggak hentikan sekarang, kita semua akan mati atau ikut terperangkap di kutukannya. Doni melompat ke arah mereka, tapi Raka sudah siap. Dengan kekuatan yang tersisa, ia mendorong Bagas dan Sinta menjauh, lalu menepuk tangan Doni untuk mengalihkan fokus arwah itu. Tubuh Doni terbentur dinding, suara gesekan kayu dan jeritan panjang mengisi ruangan. Dari tubuh Doni, asap hitam keluar, membentuk bayangan Sarina yang melayang di atasnya. Tangannya terulur, menembus tubuh sahabat mereka. Raka ingat kata-kata Pak Darmo, hancurkan wadahnya. Dengan nafas terengah, Raka mengambil kursi kayu dan melepaskan pukulan keras ke tubuh Doni. Tubuh kosong itu terhuyung, tapi arwah Sarina tetap menempel, menjerit keras. Sinta menangis. Rak, hentikan, kau bisa bunuh Doni, Raka. Raka menatapnya, mata berair tapi tekad membara. Dia sudah bukan Doni lagi. Aku harus hentikan arwah ini. Dengan segenap kekuatan, Raka menendang tubuh Doni ke tungku batu tua. Tubuh kosong itu menyentuh bara dinding. Keluar asap pekat dan jeritan Sarina meledak memenuhi ruangan. Jeritan Sarina menggema, nyaris memecahkan telinga mereka. Asap hitam perlahan menghilang,
dan tubuh Doni jatuh tak bergerak. Wajahnya kembali seperti semula, pucat tapi tenang. Raka menunduk, menahan tangis. Sahabatnya selamat, tapi mereka semua hampir kehilangan nyawa. Pak Darmo yang bangkit perlahan menatap mereka dengan raut lega. Kalian berhasil. Sementara, tapi kutukan ini masih tersisa. Sahrina mungkin akan kembali jika hutan dan rumah tua itu tetap dibiarkan. Sinta mendekat memeluk Doni yang masih terengah. Kamu selamat, tapi kita nggak boleh tinggal lama di sini. Desa ini sudah terlalu berbahaya. Raka menatap hutan larangan di kejauhan. Kabut masih bergulung, seolah menunggu kesempatan lain untuk menelan nyawa yang tak waspada. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, sejak kedatangan mereka, ada rasa lega. Mereka selamat dan arwah Sahrina setidaknya untuk sementara berhasil dihentikan. Namun di sudut gelap balai desa, sebuah suara lirih kembali terdengar. Nyaris tak terdengar. Ini belum berakhir. Matahari pagi perlahan muncul dari balik kabut tebal. Desa Sri Gading terlihat sunyi. Tapi bagi Raka, Sinta, Doni, dan Bagas, kedamaian itu terasa menakutkan. Setiap bayangan pohon, setiap suara daun bergerak, membuat jantung mereka berdegup kencang. Kita harus segera pergi, kata Raka tegas, menatap hutan larangan yang gelap pekat. Kutukan Sahrina masih ada di sini. Kita nggak bisa menunggu sampai malam lagi. Sinta mengangguk, wajahnya masih pucat pasi. Aku setuju, tapi jalannya panjang dan berbahaya. Aku masih takut sesuatu akan mengejar kita. Doni yang tubuhnya masih terasa lemah setelah pengalaman menjadi wadah, menatap Raka. Aku gak ingin memikirkan apa yang terjadi kemarin. Kita harus keluar secepatnya. Mereka mulai berjalan pelan, menyusuri jalan setapak desa yang sepi. Rumah-rumah tua tampak menyeramkan di bawah cahaya pagi yang pucat. Tak ada warga yang terlihat, hanya suara angin dan ranting bambu yang berderit. Namun saat mereka melewati sisi hutan larangan, suara lirih terdengar lagi, seperti bisikan perempuan pelan memanggil nama mereka satu persatu. Raka, Sinta, Doni, Bagas. Sinta menggenggam tangan Raka erat. Mereka atau itu masih di sini. Tiba-tiba dari balik kabut, bayangan hitam samar muncul, melayang di atas tanah. Bentuknya tak jelas, tapi aura kebencian yang dipancarkan membuat udara sekeliling menjadi dingin menusuk tulang. Raka menelan ludah, menatap bayangan itu. Tetap tenang, jangan berlari. Kita harus fokus. Bagas yang menyusul di belakang mencerit. Mereka mengikuti kita. Suara langkah kaki terdengar mengiringi setiap gerakan mereka. Bayangan itu semakin jelas, menyerupai sosok perempuan dengan rambut panjang. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya gosong, matanya merah menyala. Sahrina. Raka berteriak. Lari sekarang. Jangan lihat ke belakang. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus kabut pagi. Suara tangisan dan bisikan mengikuti setiap langkah mereka. Tapi Raka menolak berhenti. Jantungnya berdegup cepat, kaki terasa berat, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Setelah berlari beberapa menit yang terasa seperti jam, mereka akhirnya keluar dari batas hutan larangan. Kabut mulai menipis, udara terasa lebih ringan, dan suara bisikan perlahan menghilang. Mereka berdiri, menunduk, nafas terengah-engah, tubuh gemetar. Doni menatap Raka, Sinta, dan Bagas. Kita selamat, tapi ini belum berakhir. Desa itu masih punya rahasia yang lebih gelap daripada yang kita lihat. Sinta menunduk, menggenggam lengan Raka. Kita harus pergi dari sini, jauh dari desa ini, jangan pernah kembali. Raka mengangguk,
menatap desa Sri Gading dari kejauhan. Kabut masih bergulung di hutan larangan, seolah menunggu saat yang tepat untuk menelan siapapun yang berani mendekat lagi. Mereka mulai berjalan meninggalkan desa, langkah demi langkah menuju jalan raya yang membawa mereka ke dunia nyata. Tapi di sudut matanya, Raka sempat melihat sesuatu, bayangan samar yang mengintai dari tepi hutan, menunggu, mengamati. Dan malam itu, rasa lega mereka tetap dibayangi oleh satu hal. Kutukan Sarinah belum benar-benar padam. Beberapa hari setelah meninggalkan desa Sri Gading, Raka, Sinta, Doni, dan Bagas mencoba kembali ke kehidupan normal. Namun ketenangan yang mereka harapkan tidak kunjung datang. Malam-malam mereka dipenuhi mimpi buruk, suara tangisan perempuan, dan bayangan hitam yang selalu mengintai. Raka duduk di kamarnya, menatap jam yang berdetik perlahan. Aku masih bisa mendengar suara itu di kepalaku. Gumamnya pelan, tangannya gemetar saat ia menulis catatan pengalaman mereka, berharap bisa menemukan pola dari kutukan yang membayangi mereka. Sinta menghampirinya. Rak, jangan terlalu dipikirkan. Kita sudah selamat dari desa itu. Lagi pula Doni baik-baik saja sekarang kan? Raka menggeleng. Itu masalahnya. Dia baik-baik saja secara fisik. Tapi aku yakin sebagian dari arwah Sarinah masih ada. Lihat matanya semalam. Ada sesuatu yang belum hilang. Doni duduk di sofa, diam, matanya kosong sesaat. Kemudian kembali normal. Aku juga merasakannya, sesuatu yang selalu menempel. Aku merasa dia menunggu saat yang tepat. Bagas yang duduk di sudut kamar tiba-tiba menelan ludah. Aku menemukan sesuatu. Aku nggak tahu ini kebetulan atau enggak. Di tangan kananku muncul bekas luka gosong kecil, sama bentuknya dengan bekas Doni waktu jadi wadah. Semua menatap Bagas dengan ngeri. Tanda itu samar tapi cukup jelas untuk mengingatkan mereka bahwa kutukan Sarinah belum hilang. Raka berdiri, nafasnya memburu. Kalau dia bisa meninggalkan jejak, bahkan setelah kita jauh dari desa, berarti kita masih belum aman. Kita harus cari cara untuk memutus kutukan ini secara permanen. Malam itu suara tangisan muncul lagi dari arah jendela. Bukan suara biasa, lebih jelas, lebih pilu, dan lebih menakutkan. Sinta menjerit, Bagas menutupi telinga, dan Doni menunduk, wajahnya pucat. Aku tahu kalian. Aku melihat kalian. Kalian tak bisa lari. Raka menelan ludah. Dia masih mengawasi, dan dia bisa mengikuti kita kemanapun. Kita harus bertindak sebelum semakin banyak yang jadi korban. Mereka memutuskan untuk mencari catatan lama, buku dan semua informasi tentang Sarinah, desa Sri Gading, dan ritual yang pernah dilakukan. Setiap malam mereka mengumpulkan bukti, berharap bisa menemukan titik lemah dari kutukan itu. Namun yang menakutkan, setiap kali mereka mendekati jawaban, bayangan hitam itu muncul lebih nyata. Di cermin, di kamar, di sudut gelap rumah, bahkan kadang di luar jendela. Suara tangisan dan tawa bercampur semakin sering terdengar, seolah menandakan satu hal, arwah Sarinah belum selesai dengan mereka. Raka menatap teman-temannya. Kita harus bersiap, ini baru awal, dan jejak kutukan ini masih mengikuti setiap langkah kita. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Petir sesekali menyambar, menerangi ruangan Raka. Sinta, Doni, dan Bagas dengan kilatan sikat. Mereka berkumpul di ruang tamu rumah Raka, dikelilingi buku-buku kuno, catatan tentang desa Sri Gading, dan beberapa benda ritual yang disimpan Pak Darmo. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja, kata Raka, menatap buku catatan tua di tangannya.
kutukan itu bisa mengikuti kita kemanapun, kita harus hadapi atau dia akan terus memburu kita. Sinta menggigil, menatap jendela yang diguyur hujan. Tapi Rak, aku masih trauma. Malam-malamku terus diganggu. Suara itu, tangisan Sarinah, masih terdengar. Bagaimana kalau kita gak mampu? Doni duduk di pojok, diam, matanya kosong sesaat. Lalu ia berkata dengan suara pelan, kita gak punya pilihan. Dia sudah mulai mengikat jejaknya ke dunia kita. Semakin kita menunda, semakin kuat dia. Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara ketukan, pelan, tapi berirama. Semua menoleh. Masuk, datanglah. Raka merinding. Suara itu datang dari cermin di kamar yang biasanya hanya sebagai dekorasi. Namun kini cermin itu tampak berbeda. Permukaannya berkabut, bayangan samar muncul di balik kaca, seperti mata merah menyala menatap mereka. Bagas mundur, tubuh gemetar hebat. Itu dia. Jangan lihat dia ke cermin itu. Sinta menjerit, menutup mata. Doni menghela nafas panjang. Kita harus lihat, ini satu-satunya cara. Kalau kita ingin tahu apa yang dia inginkan. Raka maju perlahan, menatap cermin itu. Bayangan di dalamnya bergerak, meniru gerakan mereka. Lalu mulutnya terbuka. Kalian tak bisa lari. Datanglah, atau aku akan datang sendiri. Cermin itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, seperti kaca pecah dan bayangan perempuan melangkah keluar sedikit demi sedikit. Rambut panjangnya tergerai, tubuhnya gosong, berkilat di bawah kilatan petir. Tangannya menolak mundur, seolah menembus batas dunia nyata. Raka menahan nafas. Kita harus menghadapi dia sekarang, di sini. Kalau kita menunggu lebih lama, dia akan menguasai semua, bukan cuma kita. Sinta menggenggam tangan Raka, tangannya gemetar. Rak, jangan sampai kita kehilangan lagi. Jangan sampai ada yang jadi wadah lain. Doni menatap cermin, wajahnya tegang. Kita harus memanggil semua keberanian kita. Ini ritual terakhir, dan kita harus menahan sampai dia kembali ke tempatnya. Hujan terus mengguyur, suara petir bersautan, dan bayangan dari cermin perlahan menembus dunia nyata, mengikuti mereka dari depan. Malam itu mereka berdiri berhadap-hadapan dengan arwah Sarinah, siap menghadapi kengerian yang selama ini membayangi mereka. Tidak ada jalan mundur, hanya pertarungan antara manusia dan kutukan yang tak bisa mati. Hujan deras masih mengguyur kota, menyelimuti rumah Raka dengan suara rintik yang bergemuruh di atap. Di ruang tamu, Raka, Sinta, Doni, dan Bagas berkumpul mengelilingi cermin yang kini berkilau merah menyala. Sosok Sarinah perlahan menembus dunia nyata dari cermin. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah hangusnya. Matanya merah menyala menatap mereka tanpa berkedip. Ini saatnya. Kalau kita nggak melakukan ritual ini, dia akan terus memburu kita. Bahkan bisa membuat korban baru. Pak Darmo sebelumnya telah mengajarkan ritual penyekapan cara memanggil dan menahan arwah Sarinah agar kembali ke cermin. Tapi jika gagal, ritual itu bisa menelan jiwa siapa saja yang ada di lingkaran. Sinta menggenggam tangan Raka erat, menahan nafas. Rak, kita benar-benar harus lakuin ini. Iya, kita nggak punya pilihan. Doni menatap cermin, wajahnya tegang. Kita harus fokus, jangan lepaskan genggaman tangan. Jangan menatap mata arwah itu terlalu lama. Kalau dia berhasil menembus lingkaran, kita semua akan jadi wadahnya. Raka mengambil garam lilin dan dupa. Ia menaburkan garam membentuk lingkaran di lantai, menyalakan lilin di 4 sudut dan meletakkan dupa di tengah. Bagas dan Sinta mengitari, membentuk lingkaran bersama Raka dan Doni. Mulai, panggil dia dengan suara tegas. Katakan
dia harus kembali dan jangan takut. Raka menatap cermin. Suara tangisan Sarina bergema. Kalian tak bisa menahan aku. Aku akan mengambil semuanya. Raka mengangkat tangan. Suara tegas tapi bergetar. Sarina, aku memanggilmu. Kembalilah ke cermin. Aku menahanmu di sini. Sosok Sarina menjerit. Suara melengking memenuhi rumah. Asap hitam keluar dari tubuhnya, berputar-putar menembus lingkaran garam. Lilin bergetar hebat. Beberapa hampir padam. Sinta menahan tangan Raka, gemetar. Rak, jangan lepas Rak, jangan lepasin genggamanmu. Doni menutup mata, mencoba menenangkan diri. Fokus pada lingkaran, jangan takut. Aku ikut menahan. Dengan teriakan panjang, Sarina mencoba menembus lingkaran. Suara ceritanya memecah kaca jendela. Angin menerpa mereka, dingin menusuk tulang. Namun Raka, Sinta, Doni, dan Bagas tetap berpegangan, menahan energi gelap itu dengan segenap kekuatan mereka. Cermin bergetar hebat, asap hitam mengepul ke atas, menjerit, seakan marah dan putus asa. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, asap itu tersedot kembali ke cermin. Sosok Sarina perlahan memudar, matanya menatap mereka terakhir kali, sebelum tubuhnya menghilang dan permukaan cermin kembali tenang. Raka terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sinta menangis lega, memeluknya. Doni jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, tapi matanya sudah kembali normal. Bagas menunduk, wajahnya pucat tapi lega. Arwah Sarina telah kembali ke cermin. Tapi ingat, kekuatan itu masih ada, dan cermin itu terus harus dijaga. Jangan pernah meremehkan kutukan itu. Malam itu mereka merasakan ketenangan pertama sejak tragedi itu dimulai. Tapi semua tahu, meski ritual berhasil, jejak kutukan Sarina akan selalu mengintai. Siap muncul lagi jika kelalaian terjadi. Beberapa minggu telah berlalu sejak ritual penyekapan. Raka, Sinta, Doni, dan Bagas kembali ke rutinitas mereka, mencoba melupakan kengerian yang mereka alami. Raka menunduk, wajahnya tegang tapi tenang. Aku gak tahu, tapi kita sudah belajar satu hal. Kita kuat ketika bersatu, ketika berani menghadapi ketakutan. Itu yang membuat kita selamat. Mereka semua terdiam, mendengarkan hujan ringan yang mengguyur di luar jendela. Doni menatap teman-temannya, senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau nanti dia muncul lagi, kita akan siap. Kita nggak akan lagi jadi korban. Sinta mengangguk pelan, menggenggam tangan Raka. Kita selamat, dan itu yang paling penting. Tapi kita tetap harus waspada. Raka menatap cermin tua yang tersembunyi, lalu menatap teman-temannya. Dalam hati ia tahu, kutukan mungkin belum benar-benar hilang. Sarina mungkin masih menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi untuk saat ini, mereka memiliki satu hal yang lebih kuat daripada kutukan. Keberanian, persahabatan, dan tekad untuk bertahan hidup. Dan meski bayangan itu tetap mengintai dari balik cermin mereka tahu satu hal. Mereka tidak akan pernah sendirian lagi menghadapi kegelapan. Matahari bersinar lebih terang, hujan reda, dan pagi itu membawa rasa lega yang jarang mereka rasakan. Meski ketegangan masih tersisa, mereka berhasil melewati malam terburuk dalam hidup mereka. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.